Halo semua, pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang judul penelitian ilmiah kami yang berjudul Meningkatnya Kasus COVID-19 di Indonesia. Adapun latar belakang dari masalah tersebut, yaitu COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. Penyakit ini dikenal pada tahun 2019. Coronavirus penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan. Wabah penyakit ini begitu mengguncang masyarakat dunia. Belakangan ini kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan hal tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa dampak negatif, yaitu peningkatan tersebut contohnya seperti kasus COVID yang semakin bertambah, pandemi yang semakin berkepanjangan, dan masih banyak lagi. Dan oleh sebab itu kita harus mencegah itu terjadi. Rumusan masalah. Yang pertama, penyebab tingginya angka COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, dampak dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap COVID-19. Tujuan penelitian kami, yang pertama, penyebab tingginya angka COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, apa saja penyebab peningkatan kasus COVID-19. Yang ketiga, bagaimana cara mengingatkan masyarakat agar taat terhadap prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Manfaat penelitian, yang pertama, agar masyarakat tetap bisa berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua, agar masyarakat juga sadar terhadap kasus pandemik yang sedang kita alami saat ini. Yang ketiga, agar masyarakat lebih bisa memahami dan menerapkan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Landasan teori 2.1 pandemi COVID-19. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. 2.2 Protokol Kesehatan atau Prokes. Disiplin dalam mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan atau prokes adalah kunci yang efektif untuk menekan penyebaran COVID-19, karena itu dibutuhkan perilaku disiplin baik secara individu maupun kolektif general yang dilakukan dengan kesadaran penuh melawan COVID-19. Pemerintah juga menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar kurangnya penyebaran virus, protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus di SARS 2019 atau COVID-19. Menjadi harapan pemerintah agar masyarakat disiplin terhadap prokes agar tidak ada peningkatan COVID-19. Metode penelitian 3.1 alat dan bahan. 1. Alat untuk mengecek swab, PCR, antigen, dan genos. 2. Alat pelindung diri atau APD. 3. Masker medis. 3.2 Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder atau ADS. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data yang kami dapatkan merupakan data yang kami ambil dari internet, tempat penelitian di rumah kami masing-masing, waktu kami meneliti pada Rabu 28 Juli 2021. Analisis hasil data penelitian. 4.1 Hasil penelitian, tabel di belakang saya. 4.2 Pembahasan. 1. Dari data di atas adalah data orang yang sudah terkena dan belum terkena gejala COVID-19. 2. Jika belum terkena virus,
Ini sebaiknya melakukan protokol kesehatan. 3. Hindari kontak langsung dengan orang lain maupun orang terdekat kita. Penutup 5.1 kesimpulan. Data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menjalani dan melakukan protokol kesehatan tanpa kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, maka COVID-19 dapat terus naik yang tertular positif. Jika kita melakukan tahapan-tahapan pencegahan COVID-19, dunia kita pun akan sehat. 5.2 saran. Marilah kita sebagai masyarakat yang baik untuk menjaga diri dari virus corona, agar virus tersebut segera berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa juga mematuhi prokes yang sudah ditetapkan. Daftar Pusaka health.detik.com 2020. Cara penyebaran virus corona COVID-19 menurut WHO. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.